Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra Isdianti, kelas 5A PBA dengan NIM 210102015 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pengembangan dan Pengolahan Nilai Hasil Belajar. Baik, langsung saja. Di sini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengembangan tes hasil belajar. Kedua, analisis tes hasil belajar. Ketiga, pengolahan nilai hasil belajar. Keempat, pelaksanaan program tindak lanjut. Ya, kita lanjut ke pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Di sana terdapat langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar. Pertama, pembuatan tabel spesifikasi. Kedua, merumuskan indikator. Ketiga, merumuskan soal. Keempat, melakukan uji coba soal. Kelima, melakukan analisis butir soal. Keenam, memperbaiki soal. 7, melaksanakan tes. Dan terakhir, menafsirkan hasil tes. Selanjutnya, analisis hasil tes belajar. Setelah pengembangan tes hasil belajar, kemudian diuji coba sampai akhirnya dilaksanakannya tes, maka kita mendapatkan hasil tes belajar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk menganalisis hasil tes belajar, ada beberapa teknis analisis yang dapat kita lakukan, baik secara statistika maupun non-statistik. Salah satu cara menganalisis hasil tes adalah dengan menilai tes yang kita buat sendiri yang dilakukan sebelum atau sesudah tes ini diberikan kepada siswa. Baik, lanjut pengolahan nilai hasil belajar. Pertama, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes, yang dimana alat evaluasi tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek kognitif dan sebagian untuk psikomotorik. Untuk aspek kognitif, tes dibedakan antara tes objektif dengan tes subjektif. Kedua, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek afektif atau sikap, yaitu dengan menggunakan observasi, angket, evaluation, dan penilaian antar peserta didik dan jurnal. Sedangkan non-tes juga digunakan untuk menilai aspek kompetensi psikomotorik. Ketiga, pengolahan hasil penilaian untuk kerja atau praktek. Berdasarkan hasil penilaian untuk kerja siswa, maka diperoleh data atau skor untuk menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, seperti praktik sholat, praktik membaca Al-Quran, praktik wudhu, dan lain sebagainya. Dan terakhir, pelaksanaan program tindak lanjut. Pertama, program remedial. Pengertian program remedial adalah program tindak lanjut dari kegiatan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik yang menunjukkan kegagalan mencapai KKM dalam bentuk pemberian tindakan pembelajaran perbaikan karena diasumsikan mengalami kesulitan belajar. Dan pelaksanaan program remedial itu, pertama, program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan. Kedua, pemberian bimbingan dapat dilaksanakan secara kelompok. Ketiga, jika kesulitan belajar dihadapi oleh sebagian besar siswa, maka program remedial dilakukan dengan melakukan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kedua, program pengayaan, yang dimana program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Dua model pembelajaran yang dilaksanakan dalam program pengayaan yaitu dengan memberikan pelajaran tambahan kepada peserta didik yang lamban dengan mentoring dan tutoring. Kemudian dengan memberikan penguasaan dalam bentuk proyek yang hasilnya dapat dipresentasikan di depan teman-teman sekelasnya. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.